Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yulusi Fahmawanti dari kelas 3G D4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Saya hari ini akan berperan sebagai seorang auditor junior yang menjelaskan kepada manajer audit mengenai hasil pekerjaan audit yang telah saya lakukan di PT Wahana Eka Setia per 31 Desember 2022. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan audit atas akun persediaan. Prosedur yang akan saya lakukan yaitu pertama memahami SPI dari persediaan, yang kedua mengobservasi stock of name, 3 test count dan rekalkulasi fisik, 4 cut off pembelian dan penjualan, 5 pengujian harga per unit, 6 rekonsiliasi kartu stok dengan buku besar, 7 analisis selisih dan usulan jurnal penyesuaian, 8 membuat kertas kerja dan kesimpulan. Selanjutnya, akun yang akan saya audit merupakan akun persediaan, di mana akun persediaan ini berkaitan dengan akun persediaan barang dagang atau inventory. Dan persediaan barang dagang ini merupakan akun penting karena juga berpengaruh terhadap laba melalui perhitungan HPP serta merupakan akun yang memiliki resiko salah saji material. Selanjutnya, informasi pada persediaan PT Wahana Eka Setia terdiri dari persediaan barang dagangan sepatu jenis pria dengan beberapa kelompok model dan ukuran. Persediaan tersimpan di gudang perusahaan dan perusahaan juga membuat kartu untuk setiap jenis, model, dan ukuran. Selanjutnya tujuannya itu untuk mengendalikan kuantitas persediaan dan setiap akhir tahun melakukan perhitungan fisik atau stock of name. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, saya sebagai auditor perlu menguji kuantitas baik pada catatan kartu maupun hasil stock of name. Yang kedua, menguji kualitas persediaan saat observasi stock of name. Yang ketiga, yaitu menguji metode penilaian untuk setiap jenis, model, dan ukuran persediaan. Untuk persediaan sendiri akan meliputi beberapa kertas kerja. Yang pertama dari kertas kerja persediaan, catatan atas perhitungan persediaan, daftar stock of name, kertas kerja neraca, dan ringkasan usulan jurnal penyesuaian. Pertama-tama saya perlu melakukan pengisian indeks dan judul, yaitu indeks dengan indeks C dan judul persediaan di 31 Desember 2022. Selanjutnya saya harus menginput akun persediaan pada kolom keterangan. Nah, pertama-tama saya juga perlu mengetahui saldo per buku, net adjustment, saldo per audit, dan saldo tahun lalu. Tapi sebelum itu saya perlu mengetahui dari saldo tahun lalu dan saldo per audit, yang dimana saldo tahun lalu yaitu saldo 2021 dan saldo per buku yaitu saldo 2022. Nah, untuk mengetahui saya perlu mendapatkan informasi dari klien, yang dimana saldo per buku dan saldo tahun lalu itu saya dapatkan dari laporan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana saya mengetahui bahwa saldo per bukunya yaitu 320.257.000 dan untuk saldo tahun lalu totalnya adalah 472.728.175 rupiah, yang dimana setelah saya mengetahui informasi ini, barulah saya bisa menginput pada kertas kerja persediaan. Nah, di sini saya menginput saldo persediaan dengan total 300 saldo persediaan tahun 2022 dan saldo tahun lalu yang 2021. Nah, setelah mendapatkan saldo-saldo yang saya butuhkan, selanjutnya saya perlu mencari informasi mengenai net adjustment dan saldo per audit. Tetapi untuk mendapatkannya, saya perlu melakukan stock of name untuk mendapatkan hasil dari audit. Nah, untuk itu saya perlu mengisi daftar stock of name yang terjadi di tahun 2022 untuk mendapatkan saldo per audit agar dapat dibandingkan dengan saldo per buku. Di sini terdapat 2 pengerjaan di mana saya harus mencari stok dan selisihnya, dan juga saya perlu mencari saldo yang diuji dari hasil stok dan selisih yang nanti akan dikalikan dengan tes harga per unit. Nah, setelah itu saya barulah bisa melihat apakah saldo memiliki selisih atau tidak. Nah, untuk mengisi kertas kerja tersebut perlu dilakukan pengecekan dengan mengisi stok selisih, saldo yang diuji, saldo
selisih dan keterangan, di mana informasi tersebut saya dapatkan dari daftar persediaan dagangan sepatu dewasa pria dan hasil stok opname dari laporan perusahaan. Nah, berikut merupakan daftar persediaan dagangan sepatu dewasa pria. Di sini ada jenis-jenisnya, per jenis ada A, B, dan C. Ada kartunya, harga perolehan, dan jumlahnya. Berikut merupakan hasil stok opname persediaan sepatu dewasa di sama-sama tahun 2022 per masing-masing jenis dan kuantitas. Hasil ini merupakan hasil dari stok opname-nya. Selanjutnya, saya perlu penginputan dari daftar persediaan barang dagangan tersebut dan hasil stok opname dimasukkan ke dalam kertas kerja, di mana saya perlu menyesuaikan apakah kartu tersebut sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini diketahui bahwa untuk kartu-kartu itu sudah tersedia dengan totalnya yaitu 2091. Nah, untuk stoknya kita perlu mengetahui dari hasil stok opname persediaan sepatu dewasa, di mana terdapat selisih, di mana kita ketahui dari hasil ketika kita menginput hasil stok opname, diketahui bahwa terdapat perbandingan antara kartu dan hasil stoknya, di mana yang pertama A strip 041 memiliki selisih 2 unit dari sisi stoknya, dan untuk yang kedua yaitu B strip 038 memiliki selisih 3 unit, dan 3C dan 3C strip 040 memiliki selisih 2 unit. Dan dapat disimpulkan bahwa total kartunya yaitu sejumlah 2091 dari total jumlah masing-masing jenis, dan total hasil stoknya yaitu 284 yang dihasilkan dari 2091 dikurangi dengan selisih unit tadi, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 2 menghasilkan 7, di mana 2091 kurangi 7 menghasilkan 2084. Selanjutnya kita perlu mengisi saldo yang diuji dengan saldo selisih, yang dimana setelah kita mengetahui dari selisih stok tersebut, bisa kita kalikan dengan tes harga per unit, di mana diketahui bahwa dari hasil perbandingan antara kartu dan hasil stok yang sudah didapat tadi, perlu dipastikan kembali saldonya apakah sesuai atau tidak. Terdapat beberapa saldo yang berubah akibat perbedaan antara kartu dan stok. Yang pertama dari A strip 041 dengan stoknya yaitu 110 dikalikan dengan harga jualnya yaitu 151.000 menghasilkan 16.610 juta. Yang dimana hasil awalnya yaitu sejumlah 16.912.000, yang dimana selisihnya yaitu 302.000. Nah, untuk yang kedua yaitu B strip 038 dengan total stoknya yaitu 102 dikalikan dengan harga jualnya yaitu 124.500 yang menghasilkan 12.699.000, di mana saldo buku besar awalnya itu adalah 13.072.500 yang bila dikurangi maka selisihnya yaitu 373.500. Yang ketiga yaitu C strip 040 dengan total stok 107 dikalikan 217.500, di mana menghasilkan 23.272.500 yang bila dikurangi dengan saldo buku besar dari perusahaan yaitu sejumlah 223.707.500 dengan selisih 435.000. Nah, dapat diketahui bahwa saldo buku besar yaitu dengan total 320.257.257.000 dari total per masing-masing jenis, dan setelah diuji yaitu saldo yang diuji mendapatkan hasil 319.146.500 dari total saldo buku besar dikurangi penjumlahan dari per masing-masing selisih yaitu 302.000 ditambah 373.500 ditambah 435.000 yang menghasilkan 1.110.500.
yang dimana 320.257.000 ini jika dikurangi dengan 1.110.500 menghasilkan 319.146.500. Nah, diketahui dan dapat disimpulkan bahwa saldo buku besar dari laporan perusahaan yang diketahui sebanyak 320.257.000 ternyata terdapat kesalahan karena adanya selisih antara kartu dan stok yang setelah diujikan hasil akhirnya adalah 319.146.500. Nah, karena terdapat selisih, kita perlu melakukan jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian ini agar perusahaan bisa memperbaiki dan tidak salah saji. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu beban lain-lain pada persediaan barang dagang. Total selisihnya yaitu 1.110.500. Nah, kemudian kita perlu melakukan tick mark. Yang pertama ada tick mark checklist yang sudah dicek sesuai saldo buku besarnya seperti ini. Yang kedua yaitu tick mark dengan strip di bawah yang artinya sudah dicek perhitungannya seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui selisihnya, telah kita input ke kertas kerja persediaan yang di awal. Nah, tidak lupa mengisi indeks yang ada di kertas kerja daftar stock of name sepatu dewasa pria dengan indeks C1. Kita ketahui saldo per audit yaitu 319.146.500, kita masukkan ke saldo per audit. Nah, ketika kita mengurangi saldo per buku dengan saldo per audit, maka kita akan menemukan selisih yaitu 1.110.500 sesuai dengan selisih yang tadi ada di stock of name. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan tick mark pada kertas kerja persediaan, di mana centang artinya sesuai dengan saldo buku besar dan centang dengan strip di bawah yang artinya sudah dicek perhitungannya. Selanjutnya, sebagai auditor, kita perlu mengisi catatan atas pengamatan perhitungan persediaan yang terdiri dari fisik, metode penilaian, dan hasil pengujian harta atau trace of pricing. Nah, dari data-data tersebut didapatkan berdasarkan kapan audit dilakukan. Data tersebut didapatkan berdasarkan kapan audit dilakukan, hasil observasi, jumlah akhir dari persediaan di tahun 2022, metode yang digunakan, dan hasil dari observasi tersebut. Nah, berikut merupakan catatan atas pengamatan perhitungan persediaan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa catatan atas pengamatan perhitungan persediaan itu dilakukan di hari Minggu tanggal 30 bulan Desember tahun 2022 oleh auditor KAP DRS M Audi Prasetya dan rekan. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa yang sebenarnya jumlah persediaan di tahun 2021 itu sebesar 472.728.175 rupiah, dan di tahun 2022 berubah menjadi 300. Selanjutnya kita akan melakukan observasi fisik, di mana fisik ini kita lakukan di bulan Desember tahun 2022, di mana auditor itu datang melakukan perhitungan fisik persediaan atau stock of name, di mana jika di tahun sebelumnya di tahun 2021 itu sebesar 472 juta. Nah, untuk di tahun 2002 itu sebesar 319.146.500 dengan metode penilaian yang sama, dicatat berdasarkan harga perolehannya dan menggunakan metode first in first out atau FIFO, dan juga dari hasil pengujiannya itu juga sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, setelah melakukan berbagai rangka audit, selanjutnya kita akan melakukan penginputan pada kertas kerja neraca dan ringkasan usulan jurnal penyesuaian, di mana hasil dari audit ini diinput ke dalam kertas kerja neraca menyesuaikan dengan neraca saldo yang telah didapatkan tadi, di mana saya akan menginput pada persediaan barang dagang menyesuaikan dari saldo audit per 31 Desember 2022, saldo audit, saldo buku, saldo tahun lalu, dan net adjustment-nya. Dan di sini saya juga, karena tadi ada perhitungan jurnal penyesuaian, tentulah kita harus menginput hasil dari audit itu diinput ke dalam kertas kerja neraca menyesuaikan dengan saldo-saldo yang didapatkan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu hasil dari audit jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita dapatkan, itu perlu kita input ke dalam ringkasan usulan jurnal penyesuaian menyesuaikan dengan saldo-saldo yang didapatkan, yaitu biaya beban lain-lain pada persediaan barang dagang dengan total Rp1.110.500. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.